Dalam video kali ini kami akan membahas tentang indikator keberhasilan pembangunan. Saya Sela Amalia, nomor absen 33. Saya Talita Widyadana, nomor absen 35. Saya Rizkina Filatul Zara, absen 32. Saya Nurintan Rizka Farisa, nomor absen 25. Saya Abi Maulana, absen 3. Saya Adrian Maulana Majid, absen 5. Halo semuanya. Hai. Hari ini bersama aku Talita di podcast dari kelompok 4 yang akan membahas tentang indikator keberhasilan pembangunan bersama dengan teman-teman aku yang lain. Halo. Sebelum masuk ke indikator, kita harus tahu dulu apa itu pembangunan. Pembangunan bukan cuma hanya bikin jalan atau bikin gedung baru, tetapi juga pembangunan adalah meningkatnya masyarakat secara menyeluruh. Iya, menurut teori pembangunan itu dibagi menjadi 3 hal, yaitu ekonomi, sosial, dan kualitas hidup. Jika ekonominya naik tapi rakyatnya masih susah, itu sama aja pembangunannya belum berhasil. Makanya negara pakai banyak indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Tidak satu doang, tapi indikator-indikator itu saling melengkapi. Dan itu yang bakal kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari indikator paling umum, yaitu indikator ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur pakai GNP, Gross National Product. Suatu negara selama 1 tahun kalau nilainya naik berarti aktivitasnya ekonominya cukup naik. Terus GNP dibagi jumlah penduduk untuk dapat GNP per kapita atau pendapatan per orang secara rata-rata. Tapi ada catatan. Nilai rata-rata kadang menipu. Misalnya, GNP per kapita tinggi, tapi sebagian besar pendapatan cuma dipegang segelintir kelompok kaya. Nah, itu sebabnya pertumbuhan ekonomi nggak bisa dijadikan indikator tunggal. Harus dilihat apakah hasil pertumbuhan itu merata. Iya, karena tujuan pembangunan bukan bikin angka naik, tapi bikin rakyat hidup lebih layak. Masuk ke indikator kedua, yaitu rasio Gini. Intan boleh jelasin? Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Nilainya 0 sampai 1. Artinya 0 adalah pemerataan sempurna. Kalau 1 artinya ketimpangan sempurna. Pada data Maret 2022, rasio Gini di Indonesia itu 0,384. Itu menunjukkan ketimpangan kita pada level sedang. Di grafik yang kita lihat dari Maret 2019, Maret 2022 angkanya naik turun tipis. Tapi ketimpangan masih jadi masalah penting. Antara perkotaan dan pedesaan juga terlihat. Di kota biasanya ketimpangannya lebih besar karena biaya hidup besar dan peluang ekonomi tidak merata. Ketimpangan itu efeknya banyak. Misalnya kayak kemiskinan, akses pendidikan berbeda, pelayanan kesehatan timpang, dan munculnya masalah konflik. Makanya rasio Gini jadi indikator penting. Tanpa pemerataan, pembangunan bisa jadi sumber masalah baru. Oke, lanjut. Kali ini kita ke indikator yang lebih fokus ke manusia, yaitu Indeks Kualitas Hidup atau IKH. IKH punya 3 komponen utama, yaitu 1. Angka harapan hidup, 2. Angka kematian bayi, dan 3. Angka melek huruf. Kalau angka harapan hidup tinggi, berarti masyarakat baik, fasilitas tersedia, dan gaya hidup lebih sehat. Sebaliknya, angka kematian bayi yang rendah menunjukkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sudah bagus. Dan angka melek huruf sangat tinggi, menandakan pendidikan sudah merata atau masyarakat sudah semakin cerdas. IKH jauh lebih manusiawi dibanding sekedar angka ekonomi karena inflasi
pembangunan itu yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Benar, makanya negara maju bukan cuma rakyatnya kaya, tapi rakyatnya juga sehat, terdidik, dan juga sejahtera. Nah, jadi bisa kita simpulkan, kalau pembangunan yang berhasil itu berasal dari ekonomi yang maju, perbaikan kualitas hidup, menekan ketimpangan, dan pengelolaan demografi dan urbanisasi dengan baik. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!